Sri Mulyani Indrawati, SE MSc PhD, lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962. Pendidikannya mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia dan Master of Science atau MSc dan PhD in Economics di University of Illinois at Urbana-Champaign di Amerika Serikat. Selama beliau menjabat menjadi Menteri Keuangan, beliau banyak menorehkan prestasi untuk Indonesia, di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang, serta memberi kepercayaan kepada investor. Orientasi pelayanan. Bagi Sri Mulyani, pelayanan publik bukan sekadar tugas administratif, melainkan bentuk tanggung jawab kepada rakyat sebagai pembayar pajak. Pelayanan publik bukan sekedar pelayanan administratif, melainkan pertanggungjawaban kepada rakyat yang membayar pajak. Melalui modernisasi layanan, ia mendorong digitalisasi layanan di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan bea cukai seperti e-filing dan e-faktur untuk memudahkan warga negara memenuhi kewajibannya tanpa prosedur yang berbelit-belit. Dan yang kedua, transparansi anggaran. Melalui platform seperti portal APBN, ia memastikan masyarakat tahu kemana uang pajak mereka mengalir, yang merupakan bentuk pelayanan informasi secara jujur. Bagi Sri Mulyani, percaya bahwa pelayanan terbaik adalah pelayanan yang bersih dari pungutan liar dan korupsi. Akuntabel, tercermin jelas bahwa Sri Mulyani Indrawati memiliki integritas yang sangat tinggi sebagai Menteri Keuangan. Terbukti pada laporan keuangan Kementerian Keuangan yang WTP, beliau memiliki tanggung jawab besar terhadap keuangan dan ekonomi negara Indonesia. Di saat negara seperti Amerika Serikat dan Turki mengalami inflasi yang tinggi, tingkat inflasi di Indonesia pada saat itu masih rendah di bawah kepemimpinan Ibu Sri Mulyani. Akuntabilitasnya yang tinggi ini juga membuat beliau terpilih sebanyak 4 kali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan di negara Republik Indonesia. Pada tahun 2019, Sri Mulyani kembali dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah Keuangan Finance Asia. Penghargaan ini diperoleh 3 tahun berturut-turut. Nilai komputer. Ibu Sri Mulyani Indrawati memiliki gelar hingga PhD. Gelar PhD yaitu gelar Doctor of Philosophy atau dalam bahasa Indonesia Doktor Filsafat. Gelar PhD adalah gelar akademik tertinggi yang diberikan setelah menyelesaikan studi tingkat S3 atau doktoral berbasis penelitian yang menuntut orisinalitas dan kontribusi pengetahuan baru. Beliau berperan aktif pada banyak organisasi di dunia, bahkan memiliki jabatan yang tinggi pada organisasi. Seperti dalam organisasi sosial, beliau menjabat sebagai Co-Chair Pathway for Prosperity Commission on Technology and Inclusive Development bersama Melinda Gates, dan juga Co-Chair World Economic Forum on ASEAN. Pada bulan Agustus 2019 lalu, beliau dipilih sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia periode 2019 sampai 2023 lalu. Hal tersebut membuktikan bahwa beliau memiliki kompetensi yang sangat tinggi. Harmonis. Selain menjadi sosok yang berjiwa kepemimpinan dan integritas tinggi, Ibu Sri Mulyani juga merupakan pemimpin yang menerapkan nilai harmonis. Tidak jarang, beliau ikut menghadiri acara-acara yang diselenggarakan Kementerian Keuangan dalam rangka memelihara hubungan yang baik dengan pejabat dan juga pegawai Kementerian Keuangan. Beliau pun sering menghadiri acara-acara dari PKM STAN yang merupakan pada layanan umum di bawah Kementerian Keuangan. Ini menunjukkan sikap harmonis yang tinggi. Loyalitas dari sosok seorang Sri Mulyani Indrawati kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diuji dengan sosoknya yang selalu bekerja keras dan berinovasi untuk bangsa dan negara. Berdedikasi kepada bangsa dan negara melalui jabatannya sebagai Menteri Keuangan hingga 4 kali periode jabatan. Meskipun memiliki jabatan yang tinggi pada organisasi tingkat internasional, beliau selalu kembali untuk bekerja dan mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adaptif. Dalam menunjang smart ASN dan digitalisasi pemerintahan, Sri Mulyani Indrawati berperan banyak dalam mensukseskan hal tersebut. Beliau selalu mendorong untuk berinovasi
dalam hal digitalisasi keuangan Indonesia. Adanya pandemi COVID-19 memaksa pemerintahan untuk bertransformasi digital. Salah satunya digitalisasi yang dilakukan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati adalah dengan Mendikbud Nadiem Makarim membuat aplikasi yang memudahkan kepala sekolah dalam pelaporan keuangan, sehingga tidak diperlukan untuk membuat laporan. Kementerian Keuangan juga melakukan berbagai inovasi dalam menjalankan fungsi keuangan negara. Salah satunya adalah pembayaran pajak yang dilakukan melalui e-filing dan e-payment. Kolaboratif. Sebagai Menteri Keuangan, tentunya Sri Mulyani Indrawati memiliki sifat kolaboratif yang tinggi. Beliau telah melakukan banyak kerjasama dengan pejabat dan kementerian atau lembaga di Indonesia, hingga pemerintah luar negeri demi menjalin hubungan yang baik dan mewujudkan tujuan bersama. Beberapa di antaranya adalah kerjasama Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak dengan Jaksa Agung, kerjasama dengan Menteri Keuangan ASEAN untuk mencegah pandemik berikutnya, dan juga kerjasama di bidang lainnya dengan berbagai menteri keuangan di dunia. Baru-baru ini beliau melakukan perbaruan kerjasama bilateral dengan Menteri Keuangan Australia, Jim Chalmers, untuk memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara, sekaligus memperkuat ekonomi domestik masing-masing negara dan kawasan serta global.